Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Apa kabarnya sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat yang Masya Allah yang hadir di kelas spesial, yakni seminar panen emas pada malam hari ini. Saya doakan semoga seluruh sahabat filah semakin dihadirkan oleh Allah berdaya, baik dari sisi dunianya pun maupun juga semakin berdaya, keluarganya semakin berdaya sampai nanti selamat menuju akhirat bersama-sama. Amin Allahumma amin. Sahabat filah, sahabat surga yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita ya akan belajar bersama-sama tentang seminar panen emas dan dinar. Ya, spesial topik kita pada malam hari ini adalah terkait dengan resolusi keuangan keluarga dengan emas. Nah, siapa saja yang sudah siap belajar, semangat untuk belajar pada malam hari ini, bagaimana agar kita bisa berpanen emas, bagaimana agar keluarga kita semakin berdaya, semakin bermanfaat. Yang sudah benar-benar siap pada malam hari ini, silakan ketikkan di kolom chat, di kolom komentarnya. Bismillah, saya siap belajar, ya. Dan juga spasi dari kotanya, dari kota mana saja yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, Masya Allah. Bismillah. Semoga dengan semangatnya kita hadir pada malam hari ini, Allah semakin hadirkan buahnya. Kita hadir di majelis ilmu, dengan bertambahnya bekal kita dari sisi ilmu, maka Allah pun akan tambahkan nikmat demi nikmat kepada kita. Salah satunya, semakin Allah limpahkan kejayaan kita di muka bumi, dihadirkan kejayaan kita di dunia, dan menjadi wasilah kendaraan kita nanti semakin berdaya di akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelum masuk ke inti materi, sahabat-sahabat Filah sambil menunggu ya teman-teman semuanya untuk mengetikkan di kolom chat, ini ada Bunda Nur Aini ya, Masya Allah, Bunda Nur Aini. Bismillah, saya siap belajar dari Singapura hadir. Ini ada Bunda Asra dari Bulukumba, Sulawesi Selatan hadir ya, Masya Allah. Masih kita tantikan sahabat-sahabat Filah yang lainnya yang sudah siap hadir dan mengetikkan di kolom chatnya. Semoga jari jemari kita nanti juga kelak akan masuk dalam hitungan hisab itu dalam bentuk hisab yang terbaik. Yakni jari jemari kita akan bersaksi bahwa kita pernah bersama-sama dalam satu majelis yang mulia untuk belajar bersama-sama menjadi pribadi-pribadi muslim yang semakin kuat. Karena muslim yang kuat, muslim yang qawwam, bukan hanya dari fisik saja, tapi juga dari kedudukan, dari harta, sehingga kita akan semakin mudah untuk membantu orang lain. Ini termasuk menjadi muslim yang sangat-sangat disayang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kebermanfaatan kita untuk umat. Ya, amin Allahumma amin. Ini ya Masya Allah hadir Bapak Irfan Syah dari Karanganyar, Jawa Tengah, Masya Allah. Bunda Ratna dari Wonosobo, Allah ya karim. Ya sudah rindu ya berjumpa dengan teman-teman Magnet Rezeki ya. Ini Bunda Ratna ini kita kemarin kelas di THFR di Solo ya, Masya Allah. Ini ada Bapak Sodik ya, Bapak Rahmah Farid Sodik. Bunda ya, Bunda Rahmah, siap belajar dari Ambarawa, Masya Allah. Baik, kita akan kupas ilmu emas ini pada malam hari ini dengan lebih mendetail. Jadi pastikan siapkan waktu terbaik untuk kita sungguh-sungguh siap belajar pada malam hari ini. Kita awali dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Allah ya karim. Ini ada siap belajar dari Purwokerto, Samsung A13. Ini mungkin Bunda Khafsah ya, dari Purwokerto ya. Saya Khusnudan ya, Bunda Khafsah ya. Atau mungkin boleh ketikkan namanya siapa ya. Kita akan belajar lebih mendalam terkait dengan ya Masya Allah ilmu emas yang sangat luar biasa ya. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan ini. Setelah kita ya mulai dengan basmalah, kita juga senantiasa ya meyakini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, segala sesuatu kebaikan itu jika tidak diawali, tidak diiringi dengan basmalah, maka keberkahannya itu akan terputus. Maka dengan kita yang membaca basmalah tadi, semakin Allah dengan keberkahan untuk kita. Nah, kita mulai dari sebuah pertanyaan dulu. Ada nggak sih sahabat-sahabat filah yang hadir di sini yang mau kaya? Ada nggak kira-kira? Yang mau kaya bukan hanya ya Masya Allah kaya sekedar kelihatan fisik saja, tapi kaya dunia dan akhirat. Kaya lapang hatinya, kaya juga dari sisi finansialnya. Ada nggak yang mau di sini? Jadi sehingga kita bisa semakin punya ambil peran yang luar biasa untuk umat, untuk agama ini. Kita bisa semakin berdaya yang sangat luar biasa. Ada nggak yang mau di sini? Yuk, yang mau coba nih, angkat tangannya, katakan saya. Ketika di kolom chatnya, katakan saya. Ya, Masya Allah. Kita akan belajar nih di sini bagaimana
rumus ya untuk bisa panen emas, rumus bagaimana agar kita semakin berdaya di dunia dan di akhirat. Ini ada Bunda Nur Aini, ya, saya, Bunda Ratna, ya saya, Masya Allah. Bunda Ida Sarmana, saya, Pak Irfan, ya, Bunda Meita dari Bengkulu, ya, Bunda Rahmah, ya, Masya Allah. Dari Ambarawa. Ini kalau Ambarawa itu kita belajar, ingat ya belajar dulu waktu sekolah itu tentang IPS, ya, ilmu sejarah, tentang pertempuran Ambarawa yang semangatnya membara luar biasa, ya. Nah, kalau mau kaya, ini yang kita harus dalami terlebih dahulu. Ilmu inilah yang akan kita kupas bersama-sama pada malam hari ini. Yang tentunya ilmu ini akan berseris. Maka pastikan teman-teman selalu bergabung di grup. Karena insya Allah di bulan depan, ya, karena kita jadwalkan bulan depan kita akan lanjutkan tentang bagaimana lunas amanah dengan ilmu emas. Nah, pas spesial hari ini adalah tentang resolusi keuangan, bagaimana agar keluarga kita semakin berdaya dan juga bisa ya, panen emas dan dinar dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa kita harus kaya? Ini kita harus kasih pondasi yang luar biasa terlebih dahulu, teman-teman. Wah, ini yang semangatnya luar biasa ya. Ada Bunda Arafah, Bunda Khofsa, Bunda Kadmini, ya Masya Allah. Nah, ini kita harus perdalam terlebih dahulu. Karena begini teman-teman, kalau kita punya motivasi yang kuat, kita akan semakin semangat dan semakin di lapangan dimudahkan dalam mengaksesnya. Ya, mengapa kita harus kaya? Yang pertama, Islam itu agama yang mengajarkan keseimbangan dunia dan akhirat. Bahkan sampai-sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu boleh mengambil kebaikan ya Masya Allah di akhirat, tapi jangan lupakan ya jatahmu itu di dunia. Artinya kita harus seimbang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita tentang doa yang sangat luar biasa, doa sapu jagat kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita juga meminta terkait dengan kebaikan dunia, juga kebaikan akhirat. Ya, di dunianya hasanah, di akhiratnya juga hasanah, harus seimbang. Nah, yang kedua, rukun Islam tidak sempurna kecuali menjadi Muslim yang berdaya. Nah, apa contohnya? Dua rukun Islam, contohnya zakat, haji, gitu kan? Itu berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan berdaya, berkaitan dengan kekayaan, berkaitan dengan ekonomi. Tidak mungkin kita bisa zakat jika tidak berdaya, ya, jika tidak berdaya. Nah, begitu juga dengan haji. Hanya Muslim yang berdaya yang bisa pergi haji. Dan jangan sampai zakat kita hanya sebatas zakat fitrah di bulan Ramadan saja. Artinya hanya ya ada yang 2 kilo 7 on, ada yang 2 kilo 8 on gitu ya, Masya Allah. Tapi kita sungguh-sungguh juga bisa membantu umat dengan zakat mal kita. Nah, salah satu zakat mal itu kalau kita ya Masya Allah nanti semakin berdaya dengan ilmu emas, setidaknya kita punya minimal 20 dinar atau 85 gram emas. Kita setiap tahunnya akan zakat mal setengah dinar. Setengah dinar itu kalau saat ini ya dikuruskan kurang lebihnya 4,5 juta per zakat malnya per tahunnya. Kalau sudah mencapai satu haul, ya nisabnya adalah 85 gram atau lebih mudahnya dalam satuan dicontohkan oleh Nabi adalah 20 dinar. Begitu pula yang sedang panen, ya, yang petani, yang padi itu ketika panen nanti ya Masya Allah ternyata hasil panennya itu mencapai tadi ya 85 gram ya setara dengan 85 gram maka dia nanti akan zakat mal. Maka hanya mereka-mereka yang spesial yang bisa berzakat mal, mereka-mereka yang berdaya lah. Bagaimana kita bisa zakat banyak bukan sekedar tentang ya makanan pokok seperti beras kalau kita tidak berdaya. Nah, yang ketiga, 9 dari 10 ya 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah orang-orang yang kaya kecuali hanya satu. Siapa itu? Yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Beliau memang spesial. Beliau tidak ingin memilih kaya karena beliau ingin kaya akan ilmu. Beliau ingin kayanya adalah kaya ilmu. Sementara 9 yang lainnya Allah hadirkan luar biasa kekayaannya. Coba contohnya yang sangat luar biasa ya. Kenapa ini sangat penting sekali untuk kita gali pada malam hari ini. Ya, berlimpahnya dari Al-Quran, sunnah Nabi, kisah para sahabat yang memotivasi kita untuk mengelola ekonomi itu yang ya toyib, yang hasanah. Ya, bahkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ya Masya Allah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah itu pernah bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada yang mukmin yang lemah. Nah, kalau kita ingin kuat, kita bisa menjadi berpengaruh, bisa membantu ya agama ini, maka kita juga harus menjadi mukmin yang kuat, kuat finansialnya, kuat fisiknya, dan juga kuat kedudukannya. Nah, termasuk kisah sahabat Abdurrahman bin Auf ya, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak membawa apa-apa karena seluruh harta itu ditinggalkan di Mekah.
Nah, ketika beliau itu ditawari oleh kaum Ansor itu ya, kami punya istri nih, beberapa istri. Kalau kamu berkenan, ambil separohnya. Aku ceraikan, aku kasihkan kepada engkau, wahai Abdurrahman bin Auf. Tapi jawabannya tidak. Kami punya harta, saya paruh. Ya 50%, 50-50. 50% untuk engkau, 50% untuk saya. Apa jawabnya Abdurrahman bin Auf? Tidak. Ya, tapi tunjukkan saya pasar. Nah ini Masya Allah. Muslim itu seperti ini. Tidak mau tangannya di bawah, tapi justru dia berusaha untuk menjadi mulia. Tangannya ada di atas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya firman Allah. Kita ini adalah umat terbaik yang memang Allah ciptakan untuk bermanfaat untuk yang lainnya, menjadi tangan yang di atas. Inilah umat yang sangat disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh yang lebih spesifik, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini baru dinar, ya ini mungkin yang data kalau saat ini dikonversikan 2 kali lipat. Kenapa? Karena ini data kalau satu dinarnya adalah 4 juta. Coba bayangin teman-teman. Sahabat Umar bin Khattab yang terkenal dengan zuhudnya. Bahkan beliau mengatakan makan itu lebih dari 3 lauk saja itu berlebihan. Tidurnya aja di atas pelepah kurma sebagai khalifah. Perhatikan ketika beliau wafat dalam kitab fikih ekonomi Umar yang ditulis oleh Dr. Jaribah. Beliau ternyata mewariskan 70.000 properti ladang pertanian. Seharganya rata-rata ya itu 11,2 triliun, kalau saat itu konversinya dinarnya 4 juta. Sekarang dinar itu sudah 9 juta, artinya sudah 2 kali lipat. Beliau ternyata warisannya ketika beliau wafat, itu adalah ya 22,5 triliun, Masya Allah. Dan cash flow per bulan dari propertinya, itu 233 miliar per bulan. Artinya pendapatannya luar biasa. Kalau sekarang, itu dikonversi di tahun ini 2025, itu estimasinya adalah 500 miliar per bulan. Masya Allah. Ini Umar bin Khattab yang terkenal sangat zuhud, ya ternyata beliau sudah tawar dengan dunia itu bukan karena beliau tidak punya dunia untuk memilih zuhud, tapi memang sudah ya di fase beliau sudah pernah mengaksesnya, sudah merasakannya, sudah mendapatkannya, tapi dia tidak meletakkan kekayaan itu ada di hati. Tapi sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, kekayaan itu, harta itu, dunia itu hanya aja di genggaman tangan saja, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ini yang dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Contoh lagi, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, Masya Allah. Simpanan uangnya berapa? 151.000 dinar. Allah ya kirim. Satu dinarnya aja sekarang 9 juta kan? Dikali 151.000 dinar. Masya Allah. Masih mewariskan properti apa? Sepanjang wilayah Haris dan Khaybar. Dan sumurnya senilai 200.000 dinar. Sekarang sudah 1.600 miliar rupiah kalau direkeningkan. Dan rekeningnya saat ini tertua di dunianya masih mengalir, masih ada. Nah kalau kita, ya rekeningnya mungkin sudah gonta-ganti gitu ya, sudah ada yang wafat gitu ya, Masya Allah. Nah inilah pentingnya kita sungguh-sungguh untuk menjadi muslim juga yang berdaya sebagaimana ya para sahabat. Kan sudah Allah tegaskan dalam Quran surah An-Nur ya, Masya Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastalifannahum fil ard kama stahlafa alladhina min qablihim. Dan ya Masya Allah, Allah itu berjanji bagi siapa? Ya, Quran surah An-Nur ini. Allah berjanji bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih, sungguh akan kami jadikan ya mereka itu berjaya, berkuasa, berjaya di muka bumi. Ini termasuk ya sebagaimana orang-orang yang berjaya sebelum mereka. Siapa itu? Seperti para sahabat ini, berjayanya luar biasa, teman. Kisah Zubair bin Awam, 50.000 dinar, 1.000 ekor kuda perang, 1.000 orang budak, ya Masya Allah. Amr bin As radhiyallahu an 300.000 dinar, ya Allah ya karim. Nah, kekayaan Abdurrahman bin Auf melebihi seluruh sahabat itu. Melebihi seluruh kekayaan para sahabat. Nah, kabar baiknya teman-teman, kabar baiknya tidak mungkin mereka semua kaya dan berdaya jika tidak ada ilmu yang tersebar baik di masyarakat. Artinya, mereka tidak ujuk-ujuk, tapi mereka ada ilmunya yang mereka amalkan, mereka praktekkan, dan ini bisa juga kita pelajari polanya. Nah, kira-kira kita ingin enggak berdaya seperti mereka? Ya, yang pingin, ya Masya Allah. Yuk, kita semakin semangat lebih mendalam nih, kita pelajari pada malam hari ini. Dengan pendekatan, apa nih rahasia mereka? Nah, salah satunya nanti kita akan bedah perlahan-lahan. Ya, kenapa? Karena begini teman-teman, persoalan terbesar umat Islam saat ini yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat akhir zaman itu seperti buih gitu kan? Tahu buih ya teman-teman? Buih itu adalah bagian dari ya kayak gelembung-gelembung kayak busa sabun dari proses apa namanya ya hantaman dari ombak yang ada di lautan itu ya di pantai itu seperti buih.
mudah ya terombang-ambing ke kanan, ke kiri dan lain sebagainya. Nah, maka agar umat Islam itu ya bisa berdaya tidak seperti buih tadi, kita harus sadar ilmu keuangan, sadar ilmu emas. Ya, contoh mereka-mereka tidak sadar seperti apa? Yuk kita kasih contoh langsung yang real ada di lingkungan kita, ada di negeri kita. Pernah enggak teman-teman mendengar ya kisah sejumlah warga Tuban yang mendadak menjadi crazy rich tahun itu? Tahun 2021 itu masyhur sekali sampai masuk televisi, ada masuk di TV One, masuk di Metro, masuk di SCTV Liputan 6 dan sebagainya. Kenapa mereka crazy rich mendadak? Mereka ya lahan-lahannya mereka ternyata muncul minyak yang kemudian dibeli oleh Pertamina, dibeli untung 3 kali lipat dari harga pasaran. Jadi hampir setiap kakak saat itu punya dana miliaran rupiah yang sangat luar biasa. Dan mereka ternyata bukan orang kaya ternyata. Kenapa? Mereka hanya orang gaya saja. Apa yang membedakan orang kaya dengan orang gaya? Nah, nanti kita akan bedah. Tanpa ilmu ini, ya sadar ilmu keuangan, yang menghadirkan apa? Sekarang warga Tuban yang dulunya crazy rich, naudzubillah, sekarang posisinya justru di Jawa Timur termasuk wilayah yang sangat di bawah. Kenapa? Saat itu mereka fokusnya bukan kepada aset, tapi malah membeli beban, membeli liability namanya. Nah, nanti kita akan bedah lebih mendalam. Karena di warga Tuban di sana saat itu, mereka berbondong-bondong satu rumah rata-rata membeli 3 mobil baru, bisa dibayangkan. Tetangganya dapat 3 mobil, wah saya juga nggak mau kalah, saya juga mau beli mobil, saya juga mau beli. Ternyata mobil itu adalah beban, bukan aset. Kenapa? Karena membutuhkan biaya operasional. Contoh, ya, kena pajak. Yang kedua, nilainya masih ada kalau dalam ilmu kita itu belajar ya, ada namanya penyusutan, ya. Ada namanya amortisasi, depresiasi. Ada namanya nilai penyusutan. Kalau sudah dipakai mobil second dengan mobil baru ya pasti berbeda harga jualnya kembali, betul kan? Ya, beda dengan emas. Kalau emas justru harganya akan tetap terus bahkan bisa meningkat lebih lebih tinggi yang dahsyat sekali. Tapi mobil seperti itu. Kemudian masih ada biaya operasionalnya. Harus servis rutin, harus beli BBM dan lain sebagainya. Malah justru itu menjadi beban, bukan menjadi aset. Malah justru semakin turun. Dia tidak bisa mengelola. Yang sebelumnya punya persawahan yang kebun yang banyak, bisa menghasilkan, bisa menjadi aset, tapi ternyata ketika dia fokuskan untuk membeli mobil, nggak tepat dia ternyata dalam mengelola kekayaan. Nah, bedakan nih teman-teman. Orang yang kaya, dia menabung emas, menabung dinar secara rutin, secara kontinu. Tapi orang yang gaya, malah fokusnya apa? Dia membeli masa depan, ya Masya Allah, membeli masa kini dengan harga masa depan. Inilah orang-orang yang malah justru fokusnya kredit. Nah, ini nanti kita akan bedah lebih mendalam. Ya. Nah, mengatur uang secara bijak, keuangan secara bijak ini penting. Ya, bagi orang-orang yang kaya seperti para sahabat, seperti ya Masya Allah, mereka fokusnya itu bagaimana bisa berdaya, bagaimana bisa bermanfaat. Maka dia fokusnya adalah dia bisa memprioritaskan dalam mengelola keuangan yang baik. Bisa membedakan keinginan dan juga mana yang menjadi kebutuhan. Jadi difokuskan dengan kebutuhannya. Fokus kepada asetnya, bukan beban. Utamakan fungsinya, bukan gengsinya. Jadi mungkin teman-teman punya literasi khusus ya terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan, pendapatannya itu harusnya berapa berapa gitu ya, berapa persen untuk ditabung dan sebagainya. Nah, kita rekomendasikan teman-teman setidaknya minimal bukannya kita itu mensisakan. Kebanyakan dari kita, mindset kita yang kurang tepat adalah ketika ada pemasukan, langsung dipotong dengan biaya operasional, biaya harian, biaya kebutuhan hidup, baru kalau ada sisanya kita tabung. Ini yang menjadi persoalan yang berbeda antara orang yang siap kaya dengan orang yang gaya. Bedanya apa? Kalau orang yang siap untuk kaya, dia malah justru fokus. Bukan mensisakan, tapi menyisihkan. Artinya sudah disiapkan di awal. Baik, ini 10% saya tabung untuk ya membeli aset, bukan beban. Ya, bukan beban. Nanti kita akan jelaskan apa bedanya beban dengan aset. Karena kalau kita fokusnya nanti di beban, maka justru nilainya akan semakin tergerus. Tapi kalau aset, nilainya akan semakin meningkat. Nah, biasanya kan komposisi pengeluaran kita setelah ada pemasukan kan ini. Zakat, infak, sedekah. Kemudian apa? Tabungan. Ada biaya hidup untuk makan, untuk ya listrik, untuk ya lain-lain. Atau mungkin ada kewajiban amanah. Ya, misalkan ya ada yang kita masih ada yang belum lunas gitu ya.
Itu ada alokasinya yang kita juga harus detilkan di awal. Tidak ujuk-ujuk langsung pokoknya dikeluarin semuanya, tidak. Tapi kita harus pikirkan. Kita bagi-bagi rinci itu di awal. Maka inilah pentingnya kita sadar dengan ilmu keuangan, teman-teman. Nah, kira-kira ini penting nggak kita perdalam lebih mendalam lagi nih, teman-teman? Boleh ketikkan di kolom chatnya. Karena ini kita akan buka nanti rahasia-rahasia spesialnya agar diri kita itu justru bisa seperti tadi ya, sebagaimana tema kita, seminar panen emas dan dinar. Ya, Masya Allah. Coba nih kita tunggu di kolom chatnya nih. Yuk. Kira-kira nih, penting nggak kita belajar juga membedakan mana aset, mana beban? Agar diri kita justru nilainya tidak semakin tergerus. Ya, Masya Allah. Allah ya Karim. Ini Bunda Ida Sarmana, Bunda penting ya. Bunda Ratna penting banget. Bunda Asra penting sekali. Ya, betul sekali. Ya, Masya Allah. Nah, begini teman-teman. Kita akan detilkan. Ya. Aset dan beban. Ini bedanya. Aset dan liability. Ya. Kalau yang namanya beban, ya itu membutuhkan biaya operasional. Contoh mobil itu bisa menjadi beban ketika dia hanya kita pakai saja. Rumah juga sama, butuh biaya listrik, butuh biaya perawatan itu adalah beban. Tapi kalau misalkan kita beli membangun rumah seperti Bunda Kausah nih di sini Purwokerto untuk dikontrakkan, untuk disewakan, nah itu baru namanya aset. Baru namanya aset. Jadi kita harus cerdas di sini. Kalau kita beli mobil untuk disewakan misalkan ya, untuk ada yang misalkan seperti di Jogja, itu di dekat-dekat stasiun itu ada motor mobil untuk disewakan. Nah, itu namanya aset. Tapi kalau itu untuk konsumsi kita sendiri, itu namanya adalah beban. Karena masih membutuhkan biaya operasional dan nanti ada penyusutan nilai harga untuk kita jual kembali. Nah, contoh lagi seperti apa yang aset? Kita beli emas, kita beli logam mulia, ini nilainya akan terus naik. Nanti kita akan bedah lebih mendalam. Jadi kita harus bisa memilah lagi saat ini fokus kita untuk bagaimana safety kita, saving kita setiap bulannya, fokus kepada aset. Inilah fokusnya orang kaya. Fokusnya kepada aset, bukan kepada bebannya. Sehingga kehidupan kita sepertinya sederhana saja, tapi asetnya itu akan terus naik. Makanya kebanyakan bedanya orang kaya dengan orang yang kaya adalah apa? Kalau orang yang kaya, ya Masya Allah, asetnya, hartanya, itu terus berkembang, orangnya sambil jalan-jalan. Orangnya bisa jalan-jalan, bisa dinikmati, tinggal silaturahmi. Itu asetnya nilainya akan terus naik. Tapi bagi orang kaya berbeda, ya berbeda. Justru ketika dipakai untuk jalan-jalan dipakai, ini asetnya malah semakin menurun ya, nilainya, kekayaannya justru tidak terselamatkan. Nah, inilah fokusnya orang kaya yang perlu kita pelajari lebih mendalam sehingga dia menjadi mukmin yang kuat, mukmin yang berdaya, bisa punya andil luar biasa untuk agama, menjadi wasilah kita selamat nanti kendaraan kita di surganya Allah. Nah, rahasia orang yang kaya ya mulia itu adalah disiplin dan rajin fokus ya untuk kepada aset sebelum belanja. Salah satunya adalah menabung logam mulia sebelum belanja. Ini pula lah kenapa tadi para sahabat itu kekayaannya simpanannya bahkan ketika wafat, perhatikan tadi, dinar, 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 dirham itu kan. Kenapa dinar? Karena dinar itu sama zaman sahabat dengan zaman saat ini. Satuan gramasinya juga sama. Emas 24 karat. Ya, kalau seperempat dinarnya ya 1,06 sekian ya, 1,06 sekian. Kalau misalkan satu dinarnya ya 4,25 gram. Semuanya sama. Yang disimpan adalah emas. Karena emas nanti kita bedah juga salah satunya anti inflasi, nilainya terus naik dan bertumbuh. Inilah fokusnya orang kaya. Bahkan ya kalau saat ini misalkan rata-rata nih di dunia saat ini kan ada perang dagang tuh antara Cina dan Amerika gitu ya. Dan orang Cina yang tinggal di Indonesia, khususnya juga di daerah kita masing-masing, kenapa mereka itu juga fokusnya luar biasa gitu ya. Rata-rata mereka bisa menguasai ekonomi karena mereka fokusnya juga di sini, teman-teman. Fokusnya juga di sini. Tapi bedanya kalau kita pegangi dengan spiritual, dengan akidah, kita itu kayanya bukan untuk diri sendiri, kaya tapi juga mengayahkan untuk umat. Ya, bukan kaya untuk diri sendiri, bukan selfish, bukan untuk ya yang penting saya untung, nggak peduli sama yang ini. Nah, beda nanti kita akan bedah lebih mendalam. Yang kedua, orang kaya adalah orang yang fokus pada aset produktif, ya, pada aset produktif. Ini perlu digarisbawahi. Bahkan Rasul dan sahabat adalah orang yang kaya. Perhatikan polanya. Kalau orang dulu, mbah-mbah kita, mungkin ya kakek nenek kita ada yang wasiat begini.
Nah, Ger, Le, kalau kamu pengen kaya, pegang dua hal ini. Apa itu? Nabung emas sama punya sapi. Zaman dulu ya, rata-rata ada yang punya sapi atau punya lembu gitu. Ya, ini salah satu yang contoh-contoh yang aset produktif. Nah, Rasul dan sahabat adalah orang kaya. Fokusnya apa? Tidak mencari uang, tapi membangun kekayaan. Nah, ini ada nggak sahabat-sahabat kita yang pernah belajar money rezeki atau yang malah justru ada yang belum tahu sama sekali terkait dengan membangun kekayaan? Ya, karena beda sekali teman-teman. Ya, orang yang membangun kekayaan dengan membangun taman, tapi ada orang yang justru pengen kaya, dia hanya fokus mengejar kupu-kupunya. Nah, ini ilmu magnet rezeki. Salah satunya untuk membangun taman kekayaan adalah dengan kita mempelajari ilmu emas ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar lebih mendalam, ada kelas spesial besok pagi insya Allah kita bahas di seminar magnet rezeki online batch yang ke-46 terkait dengan ilmu magnet rezekinya. Karena sebagaimana guru kita berpesan ya, keajaiban itu adalah buah dari proses. Laksana taman dan kupu-kupu, taman prosesnya, kupu-kupu adalah keajaibannya. Nah, salah satu kita membangun taman adalah kita belajar ilmu emas ini. Nah, ilmu-ilmu magnet rezekinya, ilmu langitnya, besok kita bedah bersama-sama besok pagi di live Zoom meeting. Nanti bisa konfirmasi di nomornya dengan Kak Fani ya di 083862022999. Tapi malam hari ini kita fokusnya adalah ilmu emasnya, bukan ilmu magnet rezeki. Kalau ilmu magnet rezeki yang batch ke-46 besok pagi insya Allah nanti bersama dengan saya ya sampai jam 12 siang kita akan belajar di mendalam jurus-jurus ilmu magnet rezeki. Nah, fokus orang kaya adalah magnet rezeki yang kita bedah pada malam hari ini. Tadi kan disebutkan, apa salah satu rahasianya? Berfokus pada aset produktif. Perhatikan yang nomor 2, aset produktif. Nah, apa saja aset produktif? Yang pertama, mereka fokus dengan namanya properti. Apa sih contohnya properti? Beli tanah, beli bangunan, betul ya? Ya, ini aset produktif. Akan tetapi, ada akan tetapinya teman-teman. Coba deh kita ya gali lebih mendalam. Bagaimana dengan properti? Ya, properti memang bagus. Apalagi kalau kita memilih properti yang tepat. Rumah itu kan nilainya terus naik, tanah juga seperti itu. Tapi ada tantangan yang besar. Apa itu? Kita harus langsung modal yang besar, kemudian seperti tanah, bangunan, itu tidak mudah untuk dijual seketika saat dibutuhkan. Ya, karena menjual tanah, menjual properti itu seperti jodoh gitu ya. Nggak mudah untuk ketemu langsung jodoh klik kita menikah, nggak mudah. Harus ada penjajakan dulu, survei lokasi dulu, ngecek dulu. Bahkan kalau kita ternyata nggak tepat untuk membeli ya propertinya, ada yang sampai ternyata persoalannya berlarut-larut itu ya, sampai di pengadilan karena ternyata sertifikatnya double dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak banyak disadari lagi kalau properti. Apa salah satu minusnya? Ya, dia apa? Kena pajak berkali-kali. Ya, kena pajak berkali-kali. Ini fokusnya aset produktif yang pertama. Ini bagus kalau kita tepat. Dan ini memang untuk yang memang punya dana saving yang aman untuk 15 tahun, 20 tahun yang akan datang ya. Bukan yang memang untuk 1 tahunan, 2 tahunan akan kita cairkan. Karena proses pencairannya nggak mudah untuk properti. Dan ketika beli harus punya modal yang sangat besar. Ini yang pertama, bagus, tapi ada pertimbangan yang lain. Yang kedua adalah emas dinar. Ya, emas dan dinar. Nah, ini nanti kita akan gali lebih mendalam terkait dengan emas dan dinar. Yang ketiga adalah produktivitas. Nah, poin yang kedua, disiplin menabung emas bagaimana para sahabat. Kenapa dengan emas ini nanti dan apalagi dinar kita itu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan semakin mudah kita nanti untuk menghitung zakat dan sedekahnya. Dan di mana rezeki kan ya ini kan karena fokus alam ada rezeki. Ada jurus namanya jurus kerangkeng uang. Ada yang sudah pernah menyimak belum nih jurusnya Ustaz Nasrullah ya? Jurus kerangkeng uang. Ya, salah satunya adalah untuk bagaimana membentengi kita hanya membeli yang dibutuhkan saja, bukan keinginan. Kenapa? Karena fokus kita nanti dengan kita bisa memilah ini, kita nanti bisa lebih mudah memuliakan bahagiakan orang lain dengan wasilah. Bisa fokus mengamalkan jurus merawat terumbu karang. Beda dengan yang saya sebutkan tadi, misalkan dengan prinsip yang penting saya untung, nggak peduli sama yang lain. Itu namanya, ya Masya Allah, motif ekonomi. Bagaimana kita modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Nah, inilah kita yang akan gali dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Nah, kita juga praktekkan nih jurus LOP, ya, Law of Projection. Jurus kerangkeng uang dengan cara apa? Menabung emas. Dengan tidak apa? Kita masuk di zona riba, tidak menyukai yang kredit, kita fokus dengan
mengemaskan impian kita. Nah, apa bedanya menabung dengan kredit atau dengan amanah? Kalau menabung, itu membeli masa depan dengan harga hari ini. Kita ingin sesuatu, tahan dulu, dibeli dengan harga hari ini. Tapi kalau kredit, itu membeli hari ini dengan harga masa depan. Tentu harganya akan lebih tinggi lagi, barangnya pun ada penyusutan. Tapi kalau nabung, ya, dan nabungnya tepat dengan ilmu emas, maka kita akan semakin mudah untuk terjangkau. Nanti kita bedah lebih mendalam, teman-teman. Ya. Ini ya dinar, produk-produk dinar khairul razikin yang bisa menjadi wasilah kita untuk semakin dimudahkan untuk bisa panen emas, bisa mengakses impian-impian kita, hajat-hajat kita. Ya. Kenapa dengan dinar? Kenapa harus dengan ilmu emas ini? Mengganti kertas dengan emas. Yang pertama, ya, tentu berbeda antara uang kertas dengan emas. Ya, ini penting sekali untuk kita gali. Perhatikan teman-teman, sahabat villa, sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Ini selamat datang ya Bunda Sulistiani dari Gresik. Perhatikan ini, ya, prosentase kenaikan grafik dari harga emas. Itu ya Masya Allah, ini selalu naik. Ya, yang pertama ya, kenapa kita harus mengganti kertas dengan uang? Karena yang namanya emas itu tidak kadaluarsa. Saya pernah menjadi operation manager perusahaan retail gitu ya, yang namanya ada di farmasi, namanya obat-obatan, produk ya ada nilai, ada ED-nya. Ketika ED sudah nggak bisa dijual, nggak ada nilai lagi teman-teman. Bahkan seperti retail, seperti Indomaret, Alfamart, itu juga ada peluang ketika ada namanya dead stock, stok yang tidak terjual lebih dari 6 bulan gitu ya, itu sudah riskan nanti untuk ED. Nilainya akan semakin turun, bahkan tidak laku lagi dijual. Nah, sementara emas bagaimana? Semakin disimpan, semakin naik nilainya. Yang kedua, tidak terkena inflasi. Apa itu inflasi? Nanti kita bedah lebih mendalam. Ya, tidak bisa dipalsukan emas. Bisa dicek langsung, ya, gramasinya, kadar basahnya, kadar keringnya bisa dicek langsung. Dan untung jika disimpan, lebih untung jika didagangkan. Perhatikan, kalau disimpan nih 9, ya, tahun 98 sampai ke 2025, terus naiknya luar biasa. Bedanya lagi, kalau uang kertas teman-teman, ketika sudah sobek, nggak bisa bernilai lagi. Ya, sobekannya nggak ada, kita mau pakai nggak bisa. Apalagi kalau ada, naudzubillah ya, ada musibah misalkan, bakar, ya nggak bisa. Tapi kalau emas, ya ketika ada kebakaran masih bisa, meskipun mungkin bentuknya berbeda, tapi ketika digramasi, ya masih sama, nilainya tetap sama, bahkan bisa tinggi. Ya, atau misalkan pernah enggak kira-kira teman-teman dapat berita? Saya pernah nonton di televisi gitu ya. Ada orang yang nyimpan uang ya, ditabung bertahun-tahun, pengen untuk naik haji. Ketika dibuka, ternyata separuhnya dimakan rayap. Nah, kira-kira bernilai nggak uang kertasnya itu? Nggak bernilai. Tapi yang kalau ditabung adalah emas, semakin bernilai. Ini salah satu untuk kita menjaga harta kita, bahkan juga untuk semakin naik lagi nilainya. Nah, maka ini kita bedah lebih mendalam. Contoh lagi, kenapa satu kambing pada zaman Nabi dan saat ini sama, masih 1 dinar. Sedangkan jika dihargai dengan uang kertas, harga kambing setiap tahunnya semakin naik. Nah, itu namanya salah satunya adalah inflasi. Sementara dinar atau emas ya 24 karat ini menunjukkan anti inflasi. Perhatikan, zaman Nabi, Nabi itu ketika berkurban, itu 1 dinar sama dengan 1 kambing. 1 dinar dapat 1 kambing. Sekarang 1 dinar juga dapat 1 kambing. Bahkan, Masya Allah, kambingnya pun kalau saat ini harga 8 juta, kira-kira gimana? 8,9 juta atau 9 juta sekarang 1 kambing. Ini kambing jumbo yang luar biasa, teman-teman. Kambing jumbo yang luar biasa. Tapi, coba dibayangin, dulu harga kambing ya 900 gitu ya. Sekarang sudah sampai di 4 juta, 5 juta, 6 juta, yang bagus-bagus ya 7 juta. Seakan-akan ya semakin kok harga kambing itu semakin naik harganya. Padahal enggak, kalau kita nyimpennya dari dulu adalah dinar, kita malah justru merasa kambing itu harganya semakin murah. Nah, nanti kita bedah lebih mendalam. Jadi, untuk kebutuhan, keinginan, impian, hajat-hajat kita, ada 2 pilihan. Ya, menabung ya dengan uang atau emas, tapi ternyata kalau uang tadi ada beberapa poin catatan khusus ya. Kalau emas tak ada nilai lebihnya. Nah, atau yang kedua dengan amanah, dengan kredit. Tapi ternyata dengan kredit tadi ya ada ya celah-celah. Salah satunya adalah ternyata muamalah kita nggak sesuai dengan syariah. Malah kita menjadi perisai rezeki. Malah justru banyak yang menjadikan diri kita ya masuk di zona riba. Bahkan kalau bukan misalkan dalam zona riba, tidak diperbankan ke orang yang tidak berbunga misalkan, kita pun juga ada peluang untuk tidak amanah ketika tidak tepat waktu mengembalikannya,
lebih banyak bagaimana kita nanti nggak enakan menjaga silaturahmi kita dengan mereka yang kita belum tepat untuk segera menunaikannya. Contoh ini kita bedah lebih mendalam. Perbandingan menabung uang di bank dan emas. Kalau menabung di bank, tergerus dengan inflasi, dana tidak mudah berkembang. Tapi kalau disimpan emas, anti inflasi. Ya, kalau di bank itu potensi dengan apa? Bunga tabungan rendah. Sementara di emas anti riba, lebih berkah. Kalau di bank dikenakan biaya pajak setiap bulannya, sementara emas tidak kena pajak setiap bulan. Menabung di bank kena biaya admin ya setiap kali transaksi. Nah, simpan di emas tanpa biaya penyimpanan. Menabung di bank adanya limitasi aturan bank, tapi simpan emas kita sendiri yang mengelolanya. Menabung di bank ketika ada gangguan sistem. Contoh nih, saya pernah ngalamin kejadian. Ketika sangat urgent, kami tidak memegang cash gitu ya. Saya hanya memanfaatkan dengan saya sebutkan saja ya perbankannya. BSI saat itu ya, saya pakai BSI. Saya hanya fokus dengan m-banking, dengan QRIS gitu ya saat itu, mengandalkan itu saja gitu. Ketika sedang mau transaksi ternyata BSI-nya sedang ada maintenance. Aplikasinya tidak bisa digunakan. Ada perubahan harus diupdate dari yang awalnya BSI Mobile menjadi Beyond. Dan punya saya tidak bisa langsung otomatis. Gitu. Harus datang dulu ke banknya dulu. Sementara di banknya harus antri dulu. Padahal dibutuhkannya dalam waktu yang sangat ya urgent. Kira-kira apa yang terjadi? Ketika ada gangguan sistem seperti itu, tidak bisa ditarik. Tapi kalau emas, itu mudah dilikuidasi, mudah dicairkan, mudah dikonversikan. Nah, apa ini inflasi? Yang kita bedah nih. Ini kan tadi mau bahas ya, kalau di bank ada inflasi, uang kertas ada inflasi, kalau emas kok enggak. Nah, ini penting sekali untuk kita sadar terkait dengan ilmu keuangan kita ini. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Biasanya itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya misalkan nih, perang dagang antara Amerika dengan China, perang antara Israel dengan Palestina, perang antara kemarinnya India dengan Pakistan, perang Ukraina dengan Rusia. Semakin mereka ada chaos, semakin emas itu harganya naik, rupiah semakin turun nilainya, ada inflasi. Ya. Penyebab lainnya apa? Ketika uang beredar di masyarakat lebih banyak, ini seperti kita dulu belajar IPS ya teman-teman. Uangnya lebih banyak daripada barang yang kita inginkan. Maka semua harga seakan-akan menjadi naik. Contoh nih, dulu kita ya 5.000 perak dapat bakso, sekarang bakso 10 sampai 15.000 ya di beberapa daerah. Bisa dibayang, itu namanya inflasi. Dulu 5.000 bisa dapat bakso, sekarang 5.000 nggak dapat bakso. Ya, jadi masyarakat lebih banyak yang konsumtif, sedang supply pun terbatas. Nah, ini juga mempengaruhi inflasi. Contoh sederhananya begini, teman-teman. Di bank itu ada riset inflasi per tahun rata-rata di Indonesia itu 5-8%. Nilai rupiah itu turun 5-8% per tahun. Artinya harga barang dan jasa seakan-akan kerasa naik 5-8% per tahun. Ya. Nah, agar kita tetap dapat membeli barang impian kita inginkan, ya maka kita harus punya tabungan yang nilainya terus naik melebihi inflasi. Nah, tabungan apa yang bisa di atas inflasi, anti inflasi? Tidak ada cara yang lain yang lebih tepat selain dengan emas. Ya. Contoh ini begini teman-teman. Ketika kita menabung uang gitu ya di bank misalkan, itu tahun 2007 1 juta. Saya punya data ya realnya. Itu inflasi turun terus nilainya teman-teman. Nilainya turun setiap tahunnya ada 11%, 2%, 6%, ya 3% dan sebagainya. Itu kalau kita tarik di 2020, nilainya 1 juta itu, kena biaya dan lain-lain, itu turun 42%. Menjadi berapa? Tinggal 515.200 rupiah. Bayangkan, kalau di 2007 saat itu, dinar itu harganya, ya 1 dinar ya, 4,25 gram. Saat itu harganya 4.750. Kalau 1 juta itu kita belikan dinar. Kalau kita ambil di tahun ini 2025, 1 dinar sekarang harganya berapa? Ya, ada yang mengikuti update enggak? Ya, 9 juta sekian, 9 juta 100 sekian. Bisa dibayangkan. Kalau kita simpannya dalam bentuk dinar, malah justru nilainya naik 479% lebih. Tapi kalau kita di rupiah tergerus inflasi, nilainya akan semakin turun. Inilah namanya inflasi. Dan emas ini justru nilainya akan terus naik. Dan justru kelebihannya nanti bisa kita gunakan untuk alokasi yang lain. Jadi yang dimaksud dengan seminar panen, yang dimaksud dengan panen emas itu salah satunya adalah ketika kita memiliki jumlah gramasi emas yang cukup dan kenaikan kita rata-rata emas itu adalah ya masya Allah
yang sangat signifikan setiap tahunnya, ya bisa sekitar 13% lebih ke atas, ya 13% ke atas. Maka ketika ada salah satu teman kami yang punya ya sekian kilo emas, dia bisa konversikan, diambil 10% setiap tahunnya untuk biaya hidupnya, untuk biaya bisnisnya. Itu sangat cukup yang luar biasa. Tapi dengan satuan eh, jumlah gramasi emas yang cukup, ya. Itu nanti kita bedah lebih mendalam, insya Allah juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang lebih mendalam. Tapi kali ini kita akan bedah tentang bagaimana pengelolaan aset kita yang tepat terlebih dahulu. Ya, sehingga kita bisa bertumbuh, minimal bisa menyelamatkan harta kita, kan justru bisa semakin ya trennya semakin positif. Nah, perhatikan nih teman-teman. Saya punya data harga emas dari tahun 96 sampai dengan 2025. Ini per gramnya. Perhatikan. Ya. Ini teman-teman boleh komen nih. Ada nggak yang pernah dulu ngambil emas ya di tahun 96 seharga ini? Di tahun 96, 1 gram emas itu 29.850. Ini yang saya gunakan emas dalam satuan 24 karat. Ya, 24 karat. 1 gramnya 29.000. Bayangin, 96 kita ya simpan 1 gram. Di tahun 2025 menjadi 1.800.000 saat ini trennya. 1 gramnya itu 1,8. Ya, bayangin naiknya berapa signifikan ya, Masya Allah. Dan mungkin pernah dalam 1 tahun itu nilainya turun. Ya, contoh. Tapi nilainya turun pun itu hanya, ya Masya Allah, misalkan contoh ya, signifikan turun. Itu 2012 ke 2013. 505.000 turun menjadi 500.000. Turunnya hanya berapa teman-teman? 5.000. Tapi trennya selalu naik. Jadi kalau kita bilang, ah kayaknya nggak emas deh, gitu ya. Saya tak nunggu nggak sekarang deh, saya nunggu kalau turun. Coba perhatikan. Ya, mungkin akan turun cuma 1-2 hari itu pun ya mungkin 2,5, 2.500, 1.000. Tapi besoknya lagi naik. Contoh kemarin saja 1/4 dinar ya itu 2.300.000 ya sekarang 2.313.000. Contoh ada kenaikan yang signifikan dalam bentuk harian. Apalagi kalau tahunan akan kelihatan signifikan. Jadi mungkin kapan sih saat kita tepat membeli emas itu? Apakah saat harganya turun atau pas saat harga naik? Yang paling tepat adalah saat ketika kita punya uang. Karena ketika itu kita simpan, kita belikan dengan emas, nilainya akan semakin naik dan terus naik, teman-teman. Nilainya akan semakin naik dan tidak kena inflasi. Semakin menyelamatkan harga kita. Nah, contoh nih, pertumbuhan bunga di tabungan di bank. Ya, bunga di bank itu ya 0,1 sampai dengan 1%. Dan itu pun bunga riba, teman-teman. Belum kena admin dan lain-lain. Ya, artinya menabung di bank mungkin naik tapi di bawah inflasi. Seperti tadi tergerus inflasi malah nilainya semakin berkurang. Belum lagi ini hitungan dengan biaya dikurangi dengan biaya admin dan lain-lain. Maka kita dapat berkahnya, hindari dari riba, kita tabung ke emas malah justru semakin naik nilainya. Sedangkan emas murni, perhatikan, tumbuhnya 15-40% per tahun. Walaupun berubah-ubah, tiap tahunnya cenderung naik trennya. Inilah menjadi emas itu investasi pelindung nilai yang luar biasa. Dan ini juga menjadi wasilah dari ya mbah-mbah kita dulu. Le, do, gitu ya, Masya Allah, Ger, kalau punya uang, nabung emas, ya, Masya Allah. Nah, maka kenaikan emas itu lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian kita. Nah, pertanyaan lebih mendalam. Apa impian kita saat ini? Ya, boleh ketikkan di kolom chat. Teman-teman, apa impiannya? Ada nggak yang punya impian pengen ke tanah suci, ya haji, bukan sekedar umroh nih, haji, ya kan? Atau mungkin ada yang pengen punya rumah lagi, atau yang belum punya rumah, pengen punya rumah yang ya cukup. Ada yang ingin punya kendaraan, ada yang ingin ya Masya Allah biaya pendidikan misalkan untuk anak cucu, atau mungkin untuk ya jalan-jalan ke luar negeri. Ada nggak yang punya hajat di sini? Boleh ketikkan di kolom chat teman-teman. Nanti kita akan bedah nih bagaimana cara menggapai impian itu agar lebih mudah. Ya ada nih ya, pengen umroh sekeluarga, pengen lunas amanah, pengen haji umroh. Nah, terkait dengan lunas amanah nanti kita juga bedah ini insya Allah di pertemuan yang akan datang lebih mendalam lagi dengan ilmu emas. Tapi kemarin ada salah satu teman saya, nah beliau salah satu SBMR juga di warga Sukoharjo ya. Beliau punya amanah yang signifikan. Nah, bagi saya nilainya cukup fantastis. Beliau fokuskan untuk menabung di dinar. Ya, fokuskan untuk menabung di dinar. Ketika sudah masanya cukup, beliau jual, ternyata itu nilainya naiknya wow signifikan sehingga semakin mudah, semakin
cepat tercapainya untuk melunasi amanah itu. Ya Masya Allah. Nanti kita akan juga kupas itu di sesi khusus ya untuk lunas amanahnya. Ingin punya rumah, ya Masya Allah. Umroh, ya banyak sekali ya Bu Maita, Bunda Khofsol, bayar pelunasan haji, Allah ya Karim. Nah, ini kita bedah lebih mendalam teman-teman. Kan rata-rata kita punya impian itu kan di sini teman-teman, kan? Ya, pengen punya rumah, berangkat haji atau umroh, pengen punya kendaraan, bisa sedekah lebih maksimal, biaya pendidikan, ya kuliah untuk anak-anak kita, biaya untuk kita itu bisa healing ya, paling enggak untuk kita bisa semakin menjaga sakinah, ngajak pasangan kita, keluarga kita untuk bonding bareng-bareng, jalan bareng-bareng, untuk bisa ya semakin tadabbur alam itu ya, jalan-jalan dengan keluarga. Mungkin impian-impian kita di sini, impian ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya agar lebih mudah? Yuk kita coba cek kalau dengan penggunaan ilmu emas yang luar biasa ini. Nah, ini coba nih teman-teman. Yang pengen haji atau umroh, coba deh kita amati dulu dari ini. Hajat naik haji kita. Ya. Tahun 2000, biaya ongkos naik haji itu berapa? 18 juta. 2005, 26 juta setengah. 2010, 31 juta. 2015, 35 juta. 2020, 35 juta. 2024 langsung kenaikan kemarin ya dengan menteri yang baru saat itu, 56 juta. Kemudian 2025 turun ya, hampir 1 juta turunnya, 55 juta. Tapi coba kita, kalau kita ingin menggapai ini, kalau fokusnya dengan dolar, fokusnya dengan rupiah, apa yang terjadi? Nilainya akan semakin nggak mudah untuk dijangkau. Terus ada naik, mungkin 2026 naik lagi, 2027 naik lagi. Tapi coba kalau kita fokusnya ya dengan ilmu emas, dengan dinar. Coba perhatikan. Tahun 2000 saat itu, kalau untuk mencapai ya biaya ongkos naik haji saat itu, kita butuh 61 dinar. Satu dinarnya 305.000 saat itu. 61 dinar ya, Masya Allah. Dan itu kalau kita safety, kita saving, dan kita buka di tahun ini tabungan itu bisa memberangkatkan 7 orang, teman-teman. Bisa memberangkatkan 7 orang di tahun 2025, bisa untuk melunasi 7 orang. 61 kan? Ya. Itu kalau tabungannya tadi berupa apa? Emas. Maka fokuslah dengan cara apa? Untuk cepat menggapai impian ini, untuk naik haji ini. Fokuslah dengan emas dulu, dengan dinar dulu. Ya. Maka dari mungkin ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada MR Gold yang kepingan 0,5 gram, ada yang ya 0,5 gram itu saat ini kurang lebihnya 1.100.000 ya, 1.060.000-an sekian gitu ya. Atau mungkin yang 0,2, 0,1 atau seperempat dinar. Saat ini seperempat dinar sudah di angka 2 juta sekian. Padahal tahun 2022 saat saya bergabung di ya Dinar Khairul Razikin saat itu masih 1.100.000 teman-teman. Ya, kenaikannya sekarang sudah berapa? Di 2 juta sekian, 2.200.000 ya, 2.200.000 sekian. Signifikannya luar biasa. Jadi kalau kita pengen naik haji, yuk kita mulai dengan langkah yang lebih realistis dan ini bisa semakin mendekatkan kita. Karena bisa jadi nanti 2026 lebih naik lagi nih secara rupiahnya, dolarnya naik. Tapi ketika dengan tabungan dinar, itu akan semakin mudah terjangkau. Bisa jadi nanti hanya tinggal 6 dinar. Berarti kan nih turunnya. Ya, dari 2020 ke 2024, padahal naik signifikan kan? Ini turun 1 dinar. 2015 ke 2020 turun 5 dinar. 2024 ke 2025 turunnya 3 dinar. Ya, turunnya 3 dinar. Ya, Masya Allah. Maka nanti 2026 pasti ada turunnya lagi. Bisa mungkin 6 dinar. Tapi secara rupiahnya mungkin naik. Gitu. Jadi, agar lebih mudah kita dengan ilmu emas ini. Nah, misalkan nih, kita lebih perdalam lagi dengan itu kan. Kalau dengan dolar, kan kita biaya haji itu kan pakai dolar nih ya teman-teman. Terus trennya naik terus 4880. Ya kita nggak tahu nanti 2026 berapa gitu ya. Tapi dengan dinar semakin terjangkau. Jadi kalau dinar skalanya nilainya untuk biaya naik haji itu semakin turun. Tapi kalau dengan rupiah, dengan dolar, semakin grafiknya semakin naik. Jadi untuk mempercepat dengan ilmu emas ini teman-teman. Dengan menyimpan dinar, dengan menyimpan emas. Atau mungkin yang kedua, ada yang mau beli mobil, ada yang mau ganti mobil baru. Tapi kenapa ya kok mobil setiap tahunnya semakin naik? Ya coba yuk kalau kita bedah dengan ilmu emas, nanti beda teman-teman. Beda, semakin cepat untuk dijangkau. Contoh ya teman-teman. Ini saya ngambil sampel Toyota Fortuner misalkan, yang TRD ya, yang mesinnya diesel. Ini bahan bakarnya adalah solar yang ya famous banget, orang mencari karena lebih hemat gitu ya biaya BBM-nya.
2010 harganya Toyota Fortuner ini adalah 397 juta. Ini 2010. Di 2020 harganya 554 juta. Naik nggak kira-kira? Naik secara akal kita, ya spontan, wah naik harganya. Naiknya berapa? Deviasinya itu 157 juta. Tapi teman-teman, kalau kita nyimpennya itu dalam bentuk dinar, 2010 tuh harganya berapa? 241 dinar. Di harga 2020 harganya berapa? Jadi 129 dinar. Turun 112 dinar. Signifikan nggak kira-kira turun? Turun. Jadi dengan kita menyimpan emas, harga-harga yang lain itu terasa semakin turun. Sementara kalau kita dengan uang kertas semakin naik karena kena namanya inflasi. Jadi dengan dinar semakin tercapai teman-teman, semakin cepat. Jadi ternyata sebenarnya harga mobil itu secara 10 tahun tidak naik, justru turun berapa? 46% jika kita hitung dalam emas atau dengan dinar. Jadi kalau kita ingin punya impian tadi cepat tercapai, kita pakai ilmu ini. Pakai ilmu emas. Ya, Masya Allah. Contoh signifikan ya, ini 2005 dulu itu yang paling ya ma'ruf adalah Innova. Itu wow, signifikan sekali ya, orang-orang punya Innova itu sudah nyaman ya. Nah, saat itu kalau pengen punya Innova ya di 2005 itu harganya 1 kilogram emas. Ya. Tapi kalau tahun 2020 1 kilogram emas sudah bisa dapat yang lebih lagi, BMW X1. Ini harga mobil baru ya teman-teman. Bisa dapat Lamborghini ya, Masya Allah. Apalagi tahun 2025 ini bisa lebih lagi. Ya, maka sebenarnya dengan emas kita bisa merasakan harga-harga yang lain semakin turun kalau kita tabungannya emas. Atau mungkin ada yang merasa, Pak, saya pengennya deposito aja deh gitu ya. Coba deh kita cek ya. Kalau pakai emas 2020 misalkan kita punya 700 juta yang sama bisa. Itu kalau kita simpan dengan emas. 2024 ternyata berapa kalau kita cek ya dikonversi ke rupiah. 700 juta kita belikan emas 1 kilo. Kemudian di 2024 1 kilo emas tadi harganya menjadi berapa? 1,2 M. Bisa dibayangin enggak teman-teman? Sementara yang nyimpan di deposito tahun 2020 700 juta masukin deposito, ternyata naiknya hanya 77 juta setelah 4 tahun. Setelah 4 tahun hanya 77 juta. Sementara tadi yang disimpan dalam bentuk emas sama-sama dijual semuanya di tahun 2024, dia naikannya berapa? 500 juta. Coba deh. Ini salah satu key kunci ya, kunci untuk panen emas, coba bayangin. Kenaikannya loh 500 juta. Iya. Keuntungannya, cuannya ini 500 juta. Artinya ini bisa dipanen setiap tahunnya. Yang awalnya 1 kilonya tadi, ya awalnya 700 juta gitu ya. Beli kemudian naik di 2024 naik 500 juta. Maka yang 700 juta belikan lagi dengan emas lagi, yang 500 bisa buat aset, bisa buat modal, bisa buat bisnis yang lain. 700-nya tadi dibelikan emas lagi batangan lagi. Mungkin nggak dapat 1 kilo, tapi nilainya akan naik lagi. Bisa kita panen lagi berikutnya teman-teman. Dan lebih berkah, beda dengan deposito bank. Gitu ya. Masih ada unsur ribawinya. Maka kesimpulannya apa? Emas dan dinar adalah tabungan terbaik. Tabungan apa teman-teman? Tabungan terbaik. Maka hal yang paling penting dari emas adalah apa? Salah satunya adalah sepenuhnya syariah. Jadi pilihlah emas yang barangnya itu bisa dipegang sendiri dan tidak terkena ribawi. Dan hindari emas digital. Pilih yang fisik saja. Karena kalau digital nanti ada unsur horornya. Ya, dan kita nggak tahu ada benar-benar nggak ada jaminannya. Meskipun itu perbankan yang BUMN yang resmi sekalipun kita hindari. Lebih baik yang kita benar-benar megang emas fisiknya, ya, megang emas fisiknya. Maka bisa kita pegang, bisa kita safety sendiri. Nah, jadi kalau ingin berdaya, apa yang harus kita lakukan? Mulailah dari emas dan dinar. Coba dengan ya wawasan dari dengan ilmu tadi, semakin ya tercerahkan nggak teman-teman kira-kira? Penting sekali ternyata dengan emas. Apalagi ini sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun pernah mewasiatkan kepada kita. Layatiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi ila dinaru wa dirham. Akan datang kepada manusia suatu masa di mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham, teman-teman. Ya, Masya Allah. Jadi tadi ya, oh ini ada Bunda Ratna ya.
2015 36 juta Tat ya, Masya Allah. Ini Bunda Asa, semoga Allah kabulkan semua doa, amin. Nah Bunda Ratna, sedekah berapapun tanpa mikir Tat pinginnya. Nah ini dia, dengan ilmu emas ini ya, dengan dinar dan dirham ya, Masya Allah. Nah teman-teman, ada tips nih kalau pengen beli emas, 4 kriteria ini disampaikan oleh guru kita Ustaz Nasrullah. Ini bisa kita jadikan pegangan kuat-kuat. Apa itu? Yang pertama, belilah emas yang asli, jelas asal usulnya, jelas sumbernya, benar-benar 24 karat, bisa dicek, bisa dibuka ya, yang emasnya bisa dibuka, dinarnya bisa dipegang langsung ya, bukan dalam press. Karena dulu kan pernah rame itu ya, emas antam, aslinya cuma di luarnya saja, tapi dalamnya ternyata isinya bukan asli setelah dibuka gitu kan. Jadi yang benar-benar bisa dibuka seperti dinar KR tuh, bisa dibuka, bisa dipegang. Beli juga yang kedua tipsnya, emas yang harga buyback-nya tinggi. Harga buyback itu apa sih Pak? Gitu. Buyback itu harga jual hari ini. Jadi pastikan kita itu tahu nilai spread-nya. Spread itu selisih antara harga beli dengan harga jual di hari itu. Pilih yang selisihnya itu tipis gitu. Antara harga beli hari ini dijual juga di hari yang sama, turunnya itu tipis. Maka nanti kenaikannya akan mengikuti, harga buyback-nya juga akan mengikuti. Semakin tinggi kenaikannya, buyback-nya juga akan semakin tinggi. Yang ketiga, belilah emas yang punya komunitas yang saling membantu. Contohnya seperti di Manet Rezeki. Ya, saling support, saling membantu. Yang keempat adalah belilah emas yang desainnya indah. Seperti ini, dinar khairul razikin ini kan ada selalu doa, warzuqna wa anta khairur razikin. Dan berikanlah kami rezeki karena sesungguhnya engkaulah sebaik-baik rezeki yang paling utama. Ada doa di setiap ya desain dari dinar khairul razikin. Yuk kita simak ya video terkait dengan kelebihan-kelebihan yang signifikan di dinar KR ini. Ya. Kalau tadi menjelaskan tentang split gitu ya, selisih beli dengan jual. Selisih kita beli dengan jual kembali, namanya split. Ini contoh perbedaan ya, dinar dinar KR 24 gram dengan dinar-dinar yang lain. Split itu selisih antara beli dengan buyback. Ini data 2021 ya. Jadi saya belum dapat data yang terbaru ini. Tapi ini bisa kita bandingkan selisihnya antara ketika beli di hari itu dengan buyback-nya. Misalkan dinar antam itu belinya 4.193, turun 16%, ternyata buyback-nya di hari yang sama. Dinar Haromain turunnya 15%. Dinar Public Gold 10% turunnya langsung di hari yang sama. Dinar Premium Gudang Emas turunnya 8%. Dinar Nafis 5,3%, dinar KBN 5%, dinar Galeri 24. Ini nggak bisa bisa disamakan karena dia 22 karat bukan 24 karat ya, yang dinar Galeri 24. Nah, dinar KR itu 4,5%. Jadi dia spreadnya yang paling aman lah ya. Dilihat dibandingkan dengan yang lain. Belum lagi nanti kalau dinar antam masih ada pajaknya 10% lagi. Ya, kalau dinar KR kita tidak kena pajak lagi karena pajaknya sudah diurus langsung oleh PT DKRI langsung. Jadi contoh spreadnya. Nah, apa nih keunggulan dinar KR? Yuk kita simak bersama-sama. Salah satunya adalah yang syarat makna di dalam dinar khairul razikin ini ada doanya. Ada sama-sama semua dinar itu pasti ada lafaz Allahnya, tapi yang membedakan di sini ada doa. Warzuqna wa anta khairur razikin. Quran surah Al-Maidah ayat 114. Yuk kita simak video berikut ini. Sudah saatnya kita berjuang dan bertekad rayakan umat di perkembangan perubahan zaman yang bergerak sangat cepat. Alhamdulillah, solusi telah ada di dalam Al-Quran yang kita percaya. Yuk bangkitkan ekonomi dunia, bersamanya kita pasti berjaya. Rapatkan barisan, buat kesepakatan seluruh muslimin muslimat dunia. Luruskan niat, raih kemenangan, satukanlah umat. Insya Allah kembali jalan bersama dinar khairul razikin.
bersatu kita pasti berdaya. Bulatkan tekad, terus semangat, siarkan ke penjuru dunia. Rapatkan line up dari Dinar KR Khairul Razikin. Dinar mulia di zaman Nabi dan akan mulia di akhir zaman. Nabi SAW bersabda, akan datang satu masa yang tidak bermanfaat kecuali dinar dan dirham. Hadis riwayat Ahmad. Tentu saja Nabi punya alasan tersendiri kenapa menyebut dinar dan bukan bahan dasarnya, yaitu emas. Kita tahu emas adalah logam mulia yang harganya bertahan sampai sekarang. Tidak terkena inflasi, tidak kadaluarsa, dan tidak bisa dipalsukan. Sementara dinar adalah koin emas yang memiliki identitas tersendiri. Beratnya adalah 4,25 gram dan diisi dengan doa dan simbol-simbol tertentu yang menambah kemuliaan dari dinar itu sendiri. Dan yang paling penting, dinar adalah emas berjamaah. Memegang dinar akan menjadi identitas kelompok. Di sana ada keberkahan berjamaahnya, mirip seperti sholat. Ketika berjamaah dapatkan pahala 27 derajat lebih tinggi. Jadi bagi saya dan para peminat dinar, memegang emas akan menjaga harta. Berkahnya satu, namun memegang dinar akan menambah kemuliaan dan keberkahannya berkali lipat. Atas dasar itulah saya dan teman-teman membuat Dinar Khairul Razikin. Keunggulan Dinar Khairul Razikin ini ada pada 3 hal utama. Yang pertama, the best gold coin design. Kami menyajikan desain koin emas terbaik. Ada banyak pesan, harapan, dan doa yang ditanam dalam koin tersebut. Pertama ada doa. Doa yang ditanam dalam dinar ini adalah doa utama dari Nabi Isa alaihissalam. Doa tersebut secara ajaib menurunkan makanan dari langit. Warzuqna wa anta khairur razikin. Doa ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 114 yang artinya, ya Tuhanku, berikanlah rezeki karena engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Dari doa inilah lahir nama Dinar Khairul Razikin. Yang kedua, lafaz Allah. Selayaknya koin dinar sejak zaman Nabi sampai sekarang selalu ada lafaz Allah dan beberapa potongan ayat Al-Quran. Tentunya peletakan lafaz Allah di dalam koin tersebut adalah untuk memuliakan Allah sebagai pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Berikutnya adalah ada gambar 3 masjid yang suci. Masjidil Haram untuk 1 dinar, Masjid Nabawi untuk setengah dinar, dan Masjidil Aqsa untuk 1/4 dinar. 3 masjid tersebut sebagai simbol kemuliaan yang tinggi. Beribadah di Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya. Di Masjidil Aqsa ada yang menyebutkan 500 kali lipat, ada juga hadis yang menyebutkan 1000 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Berikutnya adalah padi sebagai simbol kemakmuran, kejayaan. Dengan harapan pemegang dinar ini akan mendapatkan kemakmuran dan kejayaan. Simbol berikutnya adalah hijriyah. Tentu ini adalah simbol perubahan mindset yang sangat penting dari kegelapan menuju cahaya Islam. Huruf Kha, Ra, dan Nun yang terkandung di dalam simbol ini juga merupakan pesan tersendiri untuk menjadi akhlak bagi para pemegang dinar. Kha adalah khair, kebaikan, Ra adalah rezeki yang halal, dan Nun adalah visi untuk masuk dalam surga. Tentunya dengan pesan dan harapan sebanyak ini menjadi doa bagi para pemegang dinarnya. Keunggulan kedua dari Dinar Khairul Razikin adalah we provide the best dinar community. Kita menyediakan komunitas dinar terbaik. Komunitas itu penting sekali bagi sebuah produk. Salah satunya harganya menjadi terkontrol dan bernilai tinggi. Salah satu contoh arloji kuno
Ketika dijual di tukang besi loak, harganya jatuh sekali. Namun ketika arloji tua ini dijual di komunitas pecinta arloji, tentunya harganya akan bernilai tinggi. Begitu juga dinar. Komoditi ini perlu komunitas untuk menjaga agar tetap bernilai tinggi. Komunitas Magnet Rezeki adalah komunitas terbesar di aplikasi Telegram. Membernya sudah lebih dari 130.000 orang dan tersebar di banyak negara. Dengan komunitas sebesar ini, kita bisa buat banyak hal. Bukan hanya menjaga value dinar itu sendiri, tapi program-program pemuliaan pemilik dinar. Kita punya Dinar Club, yaitu sebuah program yang akan memberikan hadiah, value, diskon bagi para pemegang-pemegang dinar yang telah memenuhi syarat tertentu. Selain itu kita bisa membuat proyek-proyek sosial, pemberdayaan ekonomi, dan banyak lagi. Satu lidi mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tapi lidi yang disatukan bisa manfaat untuk banyak hal. Keunggulan ketiga adalah the best buyback price. Membeli emas dan dinar tentu punya tujuan menjaga harta. Saat diperlukan, emas itu bisa dijual kembali. Dan tentu saja, semua berharap dinarnya bisa dijual dengan harga terbaik. Dengan komunitas dan ekosistem yang kami miliki, kami menjamin, atas izin Allah, 99% dinar yang dimiliki akan mudah dijual kembali dengan harga terbaik. Allah ya karim. Nah, bagi sahabat-sahabat filah, inilah keunggulan dari ya Dinar Khairul Rezeki. Termasuk juga bagi yang mungkin merasa, oh belum mudah nih saat ini, ya belum terjangkau, maka bisa dimulai ada solusi dengan tabungan dari nilai yang ya tidak besar dulu. Dari 0,5 gram, 0,05, 0,2, 0,1. Dengan apa? Dengan MR Gold. Dan ini juga ya Masya Allah, luar biasa ya. Ini fast movingnya cepat sekali ya, karena mudah terjangkau. Ada yang di bawah 100.000 juga bahkan harganya. Yang penting apa? Bukan tentang seberapa kita yang beli, tapi kita sudah mulai benar-benar melangkah dari langkah pertama untuk kita menyelamatkan harta kita semakin berdaya, semakin bermanfaat. Nah, maka inilah sahabat-sahabat filah yang ya ingin dapat dinar KR, bagaimana cara membelinya, MR Gold-nya. Nah, di sini teman-teman, di masing-masing grup WhatsApp yang dibina oleh para SBMR, teman-teman nanti bisa kontak adminnya masing-masing untuk bisa beli. Contoh nih, ya mungkin ada saat ini ada di grup bisnis berkah di dinarnya Bunda Asra ya dari Bulukumba, dari Sumatera gitu ya. Nanti bisa belinya langsung kepada Bunda Asra, kami persilakan. Atau mungkin yang dari Gresik gitu ya, nanti bisa langsung menghubungi Bunda Sulistiani dari Gresik. Ya, kami persilahkan teman-teman untuk lebih mudah nanti untuk ya lebih cepatnya lagi. Mungkin ada yang saat ini ya di Singapura, nanti bisa dibantu Bunda Nur Aini untuk pengadaannya ya, untuk belinya. Ataupun pula sahabat-sahabat filah ada yang di Bengkulu, nanti juga bisa langsung terhubung dengan Bunda Mita. Ya, boleh nanti ya teman-teman. Atau yang ada yang saat ini hadir, ada yang dari Karanganyar, baik itu menyimak secara langsung atau menyimak siaran ulang dari video ini dari Karanganyar, nanti bisa menghubungi Bapak Irfan Syah. Nanti bisa dicek nanti di kolom komentar ya untuk kontak-kontak dari masing-masing SBMR. Nanti silakan untuk ketikkan di kolom chat, kolom komentarnya para SBMR sehingga memudahkan bagi sahabat-sahabat filah yang ingin mendapatkan ya dinar KR ini bisa dapat terlayani dengan sebaik-baiknya ya. Kami persilahkan nanti teman-teman untuk bisa langsung berjumpa, bisa langsung yad dan biyadin ya, berjumpa langsung, ataupun pula nanti bisa dengan akad salah berjumpa. Nah, ini ada sedikit tambahan informasi buat teman-teman semuanya. Bagi yang baru bergabung pada malam hari ini, mungkin ada yang ingin merasa, ternyata ya dengan dinar ini luar biasa sekali ya keuntungannya, signifikan sekali ya gitu. Atau mungkin ada yang bertanya nih, kalau di Malang Ustadz ada, di Malang juga ada teman-teman kita SBMR. Nanti boleh kontak kita, kita bantu ya, kita arahkan ke SBMR teman-teman kita terdekat ya. Ini Bunda Meta Bengkulu, tampilkan lagi alamat Khairul Razikin. Nah, nanti kita tampilkan, setelah ini kita tampilkan ya. Ini Bunda Arofah ya, pengen SBMR Malang, nanti kita arahkan. Nanti kami ada grup beberapa SBMR di beberapa wilayah di Indonesia. Nanti kita sampaikan juga ya teman-teman, terutama di tim WR 483 ya. Nanti kita bantu arahkan. Nah, bagi teman-teman yang ingin dapatkan dinar ini bisa kita bantu arahkan, nanti kita berikan kolom chatnya. Tapi poin utamanya adalah apa? Menyimpan saja sudah untung, apalagi kalau mendagangkannya.
Ya, menyimpan saja untung, apalagi kalau memperjualbelikannya lagi, jauh lebih untung teman-teman. Jadi ada peluang juga buat teman-teman yang ingin mendagangnya bagaimana. Pak, kalau saya buka toko emas itu nggak mudah. Kenapa? Perlu modal besar, perlu sewa toko, nyetok barangnya butuh dana, masih bayar pegawai, bayar security untuk keamanan gitu kan. Nah, ada solusinya. Kita bisa ya tangkis itu semuanya. Dengan apa? Bergabung nih seperti teman-teman menjadi reseller, menjadi sobat bisnis Maret Rezeki. Bisa dijalankan online, bisa menjadi usaha sampingan kalau kita sudah punya bisnis sendiri, gratis akses seluruh materi pembinaan MRBA, adanya bimbingan, adanya komunitas, bisa dropship yang modal ringan. Produknya juga sama, ya sistem bagi hasil, ada bonus, ada menjadi pejuang yang penuh dengan barokah, pejuang siar sunnah dinar KR ini, ada jenjang karirnya. Nah, teman-teman bisa bergabung nih menjadi SBMR. Kenapa? Salah satunya ini kan dibina langsung oleh Ustaz Nasrullah. Ada legalitas amannya ya dari Kemenkumham, ada SK-nya, berkantor di MRC Pancoran Mas Depok Jabar Indonesia. Tadi kalau ada yang bertanya alamat itu ya, ini di Pancoran Mas di Depok ya, di Depok Jawa Barat Indonesia. Market leader produk yang luar biasa. Visinya keren nih. Untuk apa? Zakat mal, sunnah kepemilikan dinar. Nah, ini juga ada anak perusahaan namanya MRI, MR Gold ya, Indonesia. Nah, bagi teman-teman ada peluang emas nih yang pengen jadi reseller juga. Apa salah satu benefitnya? Ini. Teman-teman bisa dapatkan akses penuh materi bisnis, bisnis briefing, coaching bisnis, lisensi bisnis ya, starter kit, guidebook ya, guidebook DKR dan MR Gold, dan juga dapat 0,025 gram 24 karat ya, ini emas 0,025 gram MR Gold. Ada lagi peluang gratis jalan-jalan untuk di SPMR SGS gitu ya. Nah, bagaimana cara gabungnya? Nanti bisa informasi lebih mendalam, bisa kontak di nomor ini 083862222999 untuk bergabung menjadi reseller. Dapat value manfaat lebih dari 20 juta hanya dengan 750.000 sudah dapat tadi ini semuanya ya. Lisensi bisnis, materi coaching bisnis, ada buku guidebook ya DKR dan MR Gold, dapat MR Gold-nya juga 0,025 gram. Menjadi teman-teman jadi SBMR, bisa dropship, bisa tadi kita bantu, kita siarkan juga seperti ini untuk SBMR di masing-masing daerah. Dan inilah kafilah-kafilah pemegang dinar yang luar biasa. Ada Cak Nur, ada Ustadz Abu Somad, ada juga Ustadz Khalid Basalamah, ada Agim, ada Pak Ari Ginanjar, ya, ada Dewi Sandra, dan masih banyak lagi. Nah, poin utama pada malam hari ini adalah jadikan hidup kita itu lebih bermanfaat. Dengan cara apa? Mengelola keuangan dengan bijak dan cermat, rutin menabung mesti ya harus kita ingat dan emaskan impian kita agar harta kita pun juga semakin selamat. Emaskan impian. Nah, mungkin ada nih dari sahabat-sahabat villa yang ingin bertanya lebih mendalam, ya boleh ya kita buka sesi diskusi tanya jawab, ya mohon izin. Kameranya karena auto ya, auto fokus, auto blur. Mohon izin sahabat-sahabat villa, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh kita buka sesi diskusi, mungkin 3 pertanyaan saja terlebih dahulu, nanti kita bantu untuk kita arahkan. Tapi poinnya bagi teman-teman yang ingin langsung memiliki dinar KR-nya, sudah nggak sabar lagi, bisa kontak dengan SBMR kita saat ini, ya khususnya dari tim SBMR 483. Kita dampingi, yang kita arahkan, kita bantu untuk bisa tumbuh dan berkembang bersama-sama, ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, boleh 1 atau 2 boleh ya sebelum nanti kita tutup. Insya Allah pastikan teman-teman tetap di grup binaan para SBMR masing-masing karena kita nanti akan melanjut materi yang lebih mendalam insya Allah di awal-awal bulan depan ya. Kita akan kaji lebih mendalam tentang rahasia lunas amanah dengan ilmu emas. Bagaimana strateginya? Kalau ini kan lebih kepada bagaimana resolusi keuangan keluarga bisa untuk panen emas yang lebih mudah, lebih signifikan untuk menggapai impian-impian kita. Ini baru malam hari ini. Insya Allah nanti ada lanjutan-lanjutan materi yang lebih mendalam lagi. Bisa teman-teman bisa akses secara free, ya, bisa dapatkan secara percuma terkait dengan ilmu yang sangat dahsyat ini. Silakan mungkin ada yang ingin bertanya. Kami buka sesi diskusi tanya jawab. Silakan, boleh nyalakan mikrofonnya. Ini Bunda Rahmah ya, menyalakan mikrofon. Boleh, silakan Bunda. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh, silakan. Atau yang lain? Atau sudah paham sekali semuanya, sudah cukup? Nah, ini Bunda Katmini nih.
Sangat menarik sekali Ustaz. Tapi mau mulai dari mana jika kita masih punya amanah Ustaz? Ya, Tanya Ustaz. ya. Ini Bunda Sulis ya. Sebentar nih kita jawab dulu yang dari chat tadi ada Bunda Katmini ya. Kami sangat menarik, tapi mau mulai dari mana jika kita masih punya amanah Ustaz? Terima kasih. Nah, ini tadi teman-teman, ya ada di dalam materi slide yang kita bahas tadi, setidaknya memang ada untuk kita itu bisa ya terkait dengan agar bisa untuk ya fokuskan. Tapi terkait dengan kriteria tadi, ya sudah kita sampaikan di slide ya, untuk terkait dengan bagaimana kita fokus di aset, bagaimana dengan kita yang melunasi amanah. Ya, perhatikan nih teman-teman. Untuk melunasi amanah adalah setidaknya ada 30% dari pendapatan kita. Sementara 10%-nya kita harus tetap bisa saving, tetap bisa arahkan untuk menabung. Kalau misalkan 10%-nya tidak besar, tidak apa-apa. Dari yang MR Gold dulu Bunda, yang misalkan harga kisaran masih di bawah 100.000 ya. Saat ini mohon izinnya saya coba cek harga saat ini yang paling nilainya paling bisa sangat terjangkau ya, itu di harga berapa contohnya ya. Nah, ini mulai dari 81.000 sudah dapat ya MR Gold 0,025. Saat ini harganya per hari ini 81.000, artinya bisa ditabung dulu. Wah, ini untuk saya nanti konversi ke emas dulu. Sementara amanahnya tetap dengan kemampuan kita 30% dari pendapatan kita. Ya, ini teman-teman, kewajiban amanah kita 30%. Biaya hidup kita rata-rata 40 sampai 60%-nya. Gitu Bunda Katmini ya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasanya. Ini ada Bunda Sulistiani tadi mau bertanya, silakan Bunda Sulis. Bunda Sulistiani ya dari Gresik, silakan. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Halo Bunda Sulis, tadi sepertinya sempat Iya, sudah saya tulis. Sudah saya tulis, Ustadz. ditulis. Baik. Bunda Sulis. Ada calon konsumen yang bertanya, bagaimana kita bisa ngecek kalau emas dinar itu benar-benar asli? Ya, keren nih teman-teman. Jadi emas dinar ini bisa juga teman-teman untuk mengeceknya. Kalau dinar ya, ini kan bisa dipegang, bisa dibuka. Teman-teman bisa dibawa ke Pegadaian, bisa dibawa ke BSI. Itu untuk sekedar mengecek keaslian saja gratis. Ya, bisa dibawa ke sana. Dan bagi Bunda Sulistiani karena selaku SBMR, nanti kita bisa kirimkan, kita bisa bantu contoh-contoh video yang lebih meyakinkan lagi bagaimana dinar KR ini sudah dicek. Ada video pengecekan langsung dari PT Pegadaian Persero, ada pengecekan dari BSI, ada juga dicek oleh toko emas di Madinah, ada dicek oleh toko emas di Turki, itu ya benar-benar asli. Dan ini bisa dipegang. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan ada calon konsumen mau beli gitu ya, ini contohnya buat Bunda Sulis. Boleh. Nanti setelah beli itu boleh dicek di bawah ya, dicek. Kalau misalkan nanti nggak asli boleh kembali gitu ya. Dengan catatan benar-benar itu tadi dinar yang belinya di kita. Itu bisa dicek keasliannya, ada jaminannya. Dan lebih ya Bunda Sulis bisa dibantu diarahkan karena di baliknya itu ada sertifikatnya langsung. Sertifikat keasliannya, ada hologramnya untuk bisa di-scan barcode juga terkait dengan keasliannya selain dicek langsung bentuk fisiknya. Ya, jadi seperti tadi disampaikan, salah satu kelebihan dari emas ya dan dinar KR itu adalah dia bisa langsung dicek, bisa dipegang langsung keasliannya, bisa dicek dimanapun. Di toko emas manapun itu juga bisa mengecek. Ya, Masya Allah. Ini Bunda Eda Sarmana. Ini domisilinya mana Bunda Eda? Jadi kalau nanti saya fokuskan, jika ada SBMR kami di daerahnya Bunda Eda Sarmana, kami fokuskan arahkan kepada para SBMR kami. Tapi jika belum ada, nanti bisa ke kami belinya. Beli pertamanya bisa ke kami, bisa kami bantu. Bunda Eda Sarmana, ini boleh dari daerah mana? Boleh diketikkan. Bunda Eda. Subang. Oh, dari Subang. Oh iya, nanti bisa ke kami Bunda. Seingat saya ada SBMR kami adanya baru Bandung. Tapi nanti bisa ke kami, bisa lebih cepat, nanti kita bisa bantu Bunda Edah. Jadi tadi bisa kontak nomor kami, nanti bisa kami bantu arahkan ke SBMR terdekat atau langsung bisa dilayani oleh kami. Itu simpen nomor ini Bunda, nomor admin kami 0838622999. Ya. Silakan Bunda, kami ketikkan di kolom komentar untuk bisa di-save nomornya, dan juga nanti bagi teman-teman yang lain yang penasaran dan juga ingin beli dan juga ingin memegang langsung ya, nanti bisa
kami pertemukan dengan SBMR terdekat dari tim kami ya. Karena saya sebagai wakil resmi sebagai UPR, kami punya amanah juga mendampingi para SBMR yang di daerahnya masing-masing yang kita bina. Dan bagi teman-teman nanti juga yang ingin dapatkan pembinaan, yang ingin bergabung jadi SBMR, dapat pembinaan dari kami secara rutin, nanti juga bisa bergabung ya dengan nomor kontak admin kami, nanti bisa dicatat, nanti bisa ditanyakan untuk bagaimana bergabungnya. Terima kasih Bunda Sulis, Bunda Eda Sarmanah ya. Nanti bisa dimulai coba dulu dari seperempat dinar. Nanti ketika merasakan manfaatnya, merasakan keberkahannya, nanti wow Masya Allah ya. Nanti kita akan merasa pengen lagi gitu ya. Karena luar biasa teman-teman. Karena di sini pun juga ada nilai sunnahnya, kita juga ada doanya. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berikanlah aku rezeki karena sesungguhnya Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki yang paling utama. Ini kan riwayatnya, asbabun nuzulnya, ini ketika Nabi Isa alaihissalam itu sedang berdoa kepada Allah, kemudian dikaruniai berupa mujizat, langsung hidayah itu turun, ya, turun, masya Allah. Itu disaksikan oleh para namanya Hawariyun, ya, para sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Maka oleh orang Nasrani itu disebut dengan namanya hari Sabat, gitu ya. Itu kan turunnya pas di hari Sabtu. Hari Sabat itu hari perjamuan agung, gitu ya. Masya Allah. Itu mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Ini Bunda Meta, saya tertarik sekali menabung. Ya, tidak apa-apa Bunda. Yang penting diniatkan dulu, ya, diniatkan dulu. Dari tadi ya saya sebutkan, mulai dari satuan 81.000 itu sudah bisa. 81.000 sampai nanti kalau teman-teman ada yang mau paket eksklusif gitu ya, ada yang misalkan 10 dinar sampai 90 jutaan itu ada. Jadi yang paling utama adalah dari niatan kita untuk mengikuti sunnah Nabi dulu, untuk kita fokus bagaimana menyelamatkan aset kita menjadi muslim yang kuat, muslim yang qawam, muslim yang cerdas, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita kupas bagaimana lunas amanah dengan ilmu emas ini teman-teman. Ya Masya Allah. Ini Bunda Nur Aini, SBMR itu bisa langsung order di web atau melalui WR dulu Pak Ustadz? Bisa langsung, bisa dibantu oleh WR. Jadi WR bisa membantu masuk ke akunnya para SBMR untuk dibantu diorderkan. Bisa juga langsung oleh SBMR itu sendiri untuk nanti pengadaan ke pusatnya. Begitu Bunda Nur Aini ya, ini Bunda Nur Aini dari Singapura ya, Insya Allah. Cukup, kita tutup dulu kelas kita pada malam hari ini ya Bunda. Ya Masya Allah. Ini Bunda Nur Aisyah ya. Ustadz, kalau misal kita nabung dinar, sudah banyak, kita jual kembali dinarnya, dipaketin lagi ke DKR Pusat ya, yang di Depok. Nah, begini, ini Bunda Nur Aisyah ya, Nur Aisyah. Jadi, kita nabung dinar ini, ya, kita simpan saja, jualnya itu bisa ke pusat, bisa dijual ke konsumen langsung juga bisa, ya, maksudnya ke peminat lagi seperti tadi Bunda Edah lagi pingin gitu kan, boleh dijual ke Bunda Edah, ke konsumen langsung bisa, dijual kembali ke WR juga bisa, ya. Jadi ada istilah dijual konsumen, ada istilah dengan buyback. Buyback itu ketika kita jual kembali ke pusat. Tapi kalau kita jual ke konsumen, ya nanti dengan harga yang berbeda. Jadi harganya ada harga konsumen, ada harga buyback. Begitu Bunda Rahasia. Dan bisa juga dijual di toko emas di seluruh dunia, ya, karena keaslian 24 karat. Maka ada kemarin yang bertanya tuh ya, Ustadz, bagaimana nih kalau saya tuh sedang ke tanah suci bawa dinar? Bisa di toko emas sana langsung. Kemarin juga Ustadz Nas yang membuktikan ketika di Madinah, ya. Kemudian ada Bunda Ucu juga membuktikan dijual di sana di tanah suci. Ada juga yang sedang di Turki, seorang mahasiswa ya dijual di sana langsung Turki langsung ya. Karena gramasi dinar itu standar internasionalnya sama. 1 dinar itu 4,25 gram, sama semuanya. Jadi bisa di mana saja. Terima kasih Bunda Nur Asia, Bunda Nur Aini, dan sahabat-sahabat Villa semuanya. Sampai ketemu di kelas-kelas kita. Satu lagi Ustadz. Oh silakan. Satu lagi boleh. Bunda siapa ini? Boleh? Ada konsumen sudah dua kali beli ke saya. Saya mau bertanya kapan tepatnya beliaunya ini bisa saya tawari menjadi SBMR Ustadz. Kalau menjadi SBMR kan otomatis nggak order ke saya lagi gitu ya. Oh ya. Jadi lebih nanti bisa saya japri Bunda Sulis, nanti saya jelaskan lebih mendalam lagi ya. Bukan di forum ini, karena ini kan tercampur dengan konsumen umum ya. Nanti untuk itu nanti saya jelaskan. Iya. Jadi saya jelaskan Bunda Sulis lebih mendalam lagi. Iya. Cukup teman-teman semuanya, insya Allah
kita semakin berdaya, semakin bermanfaat dengan ya Masya Allah beralih mengganti tabungan kita yang awalnya tabungan kertas menjadi suatu yang lebih bernilai, dapat sunnahnya, bukan hanya sekedar dapat barakah ketika menjadi emas, tapi ketika menjadi dinar, seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Nasrullah, semakin berjamaah, semakin pahalanya berlimpah ruah. Amin Allahumma amin. Terima kasih sahabat Villa semuanya. Pastikan teman-teman tetap terhubung di grup, ya, di grup pembinaan SBMR masing-masing, ataupun juga yang langsung ke kami juga boleh. Nanti kita akan update beberapa informasi harian, beberapa manfaat, kriteria, dan juga update terkait dengan harganya, dan juga bagaimana cara ordernya, cara belinya. Pastikan teman-teman tetap tergabung di grup di bawah binaan masing-masing SBMR-nya. Ya, terima kasih. Saya Muhammad Sofi Al-Khairudai, wakil resmi Dinar Khairul Razikin 483. Simpan, amankan, muliakan dengan Dinar Khairul Razikin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat Villa, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq walhidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima